Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Suryani dengan NIM 21086281. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin membacakan materi tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, yaitu apakah pentingnya kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dan diri warga negara Republik Indonesia. Sumber historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu lahirnya PKN ini bersumber dari penyelenggaraan organisasi pergerakan. Hal ini selaras dengan pembahasan sumber PKN secara historis yang disebutkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan disusun oleh Dr. Damri MPD dan Fauzi Eka Putra. Dari aspek sosiologis, yaitu pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air. Selanjutnya itu landasan historisnya, yaitu landasan hukum adalah segala hal yang menyangkut peraturan dasar pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Sementara landasan historis lebih mengarah pada fakta sejarah yang menjadi dasar pengembangan pendidikan tersebut. Argumen dinamika dan tantangan PKN terbentuk. Dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN di Indonesia dari masa ke masa sangat berkaitan erat dengan perjalanan sejarah tentang praktik kewarganegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia mulai sejak diproklamirkan kemerdekaan di tahun 1945 saat ini. PKN memiliki kaitan yang erat dengan perjalanan sejarah dikarenakan adanya ontologi PKN, yaitu sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya itu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan adalah membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas, smart, yang baik, serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan generasi muda atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan yaitu persatuan-kesatuan, perilaku berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampak terjalinnya persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusi mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pantas seni dari bermacam-macam suatu bangsa di kampung. Sekian materi pertama. Ucapan terima kasih.
Dengan adanya identitas nasional ini, kita memiliki sebuah identitas yang sama untuk dipegang, yaitu identitas kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Kita harus melihat apa kesamaan kita, bukan perbedaan kita. Alasan perlunya identitas nasional itu sebagai landasan negara, sebagai pembela dari negara lain, sebagai pembeda dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi landasan negara yaitu dapat membantu negara tersebut untuk berkembang serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Sumber historis sosiologis dalam identitas nasional yaitu kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa dan membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Argumen tentang dinamika identitas nasional. Terdapat tantangan dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi, antara lain yaitu hedonisme, memudarnya sikap gotong royong, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, dan memudarkan sikap sopan santun. Esensi dan urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Artinya, identitas nasional sebuah negara merupakan kesatuan dari berbagai identitas yang berbeda-beda. Dengan adanya identitas nasional ini, kita memiliki sebuah identitas yang sama untuk dipegang, yaitu identitas kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Kita harus melihat apa kesamaan kita, bukan perbedaan kita. Rangkuman tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Contoh praktik warga negara dan identitas nasional merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas nasional seperti suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Mengutip dari MS pada Kemendikbud, bentuk identitas nasional menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Contohnya saja bendera merah putih bangsa Indonesia dan lambang Garuda Pancasila. Konsep dan urgensi integrasi nasional adalah koalisasi negara-negara yang menduduki wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional bisa dimaksudkan komposisi dari kesatuan proses berkumpulnya individu-individu dari berbagai daerah yang berbeda dan beragam. Alasan perlunya integrasi nasional di Indonesia yaitu karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Peran yang pentingnya yaitu membentuk masyarakat yang harmonis, sehingga akan lebih mudah mencapai tujuan
sebagainya. Secara historis bermula saat seorang filsuf Inggris pada tahun ke-17 John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak memiliki. Sumber sosiologis yaitu konflik sosial terhadap sistem budaya yang sudah terbangun dari zaman dahulu menjadi pokok permasalahan dalam memperjuangkan hak manusia. Sumber politik, proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Dari beberapa kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan baru, termasuk hak, kewajiban, hak asasi manusia yang diatur pada pasal 28A sampai 28J. Pasal 28J UUD NKRI adalah pasal yang secara khusus yang menyatakan adanya kewajiban dasar manusia. Argumen dan tantangan integrasi nasional itu dari tentang integrasi nasional dewasa ini yang dapat diidentifikasi itu antara lain: 1. Ketidakadilan, 2. Penegakan hukum, 3. Eksploitasi, 4. Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur, 5. Kesenjangan sosial, 6. KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, 7. Diskriminasi, 8. Kemiskinan, 9. Ketersaingan. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Esensi integrasi nasional adalah upaya menyatukan keberagaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh yang menjadi perwujudan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Urgensi integrasi nasional adalah bentuk kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu secara mutlak agar membentuk sebuah negara yang bersatu dan utuh. Rangkuman tentang integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Contoh praktik kewarganegaraan itu praktik belajar kewarganegaraan adalah salah satu model pembelajaran aktif yang diterapkan dalam proses belajar sehingga menekankan pada kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman langsung atau nyata melalui pengamatan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar peserta pendidikannya sehingga peserta didik lebih mengetahui. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya itu menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Pentingnya konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Di dalam konstitusi telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati. Oleh karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber
historis, sosiologis, politik, tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton Poeten Tokorup. Ini adalah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Tentang dinamika kehidupan negara. Bangsa dan negara. Negara akan hancur tanpa konstitusi. Konstitusi adalah memberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak akan ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara, yaitu menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Konstitusi adalah dasar serta pegangan dalam penyelenggaraan suatu wilayah atau negara. Sementara Undang-Undang 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan beserta pasal-pasalnya. Sebenarnya, kata konstitusi sendiri memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang besar. Contoh-contoh praktik warganegaraan adalah salah satu model pembelajaran aktif yang diterapkan dalam proses belajar sehingga menekankan pada kesempatan peserta didik mendapat pengalaman langsung nyata melalui pengamatan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar beserta pendidikannya sehingga peserta didik lebih mengetahui. Harmoni hak dan kewajiban dalam berkehidupan bangsa dan bernegara sangat dibutuhkan agar tidak terjadi konflik dan kebencian sosial. Harmonisasi hak dan kewajiban ini dapat terjadi apabila hak dan kewajiban sudah terpenuhi dengan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang terjadi pada
negara yang sifatnya timbal balik. Aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 sampai 34. Esensi dan urgensi hak kewajiban negara dan warga negara. Dalam kehidupan berbangsa dan negara, karena hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara yang sifatnya timbal balik. Aturan hak dan kewajiban warga negara Indonesia juga diatur dalam suatu keselarasan, keseimbangan dan keserasian yang saling memenuhi. Jika suatu kewajiban sudah tunai dipersembahkan atau dilakukan oleh warga negara, maka hendaknya negara secara konsisten memenuhi hak-hak warga negara. Mendapat pengalaman langsung atau nyata melalui pengamatan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar beserta pemecahnya, sehingga peserta didik lebih menyadari. Konsep dan urgensi ketahanan nasional bagi bangsa dan negara. Konsep ketahanan serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kekuasaan. Dan apa pentingnya dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan negara. Sumber historis adalah gagasan tentang ketahanan nasional dimulai pada awal tahun 1880 di kalangan militer Angkatan Darat ISSKAD yang sekarang bernama SESKOAD Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indonesia, sehingga satu persatu kawasan
bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Ini ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat sendiri, dengan mendasarkan pengerti ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Sumber politik ketahanan nasional adalah Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Konsep ketahanan nasional kemudian dimasukkan ke dalam GBHN Kitab MPR nomor 4 MPR 1998. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas sebagai lembaga yang menyeimbangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Tentang konsep ketahanan nasional sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, law and order, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional berantaranya adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai ancaman. Hal ini karena tanpa keterlibatan tersebut negara akan kehilangan salah satu yaitu kemampuan dan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Rangkuman tentang ketahanan yaitu penggunaan baru dan dapat diselesaikan pada 1969 yang menggariskan bahwa ketahanan nasional adalah kekuatan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Praktik belajar kewarganegaraan adalah salah satu model pembelajaran aktif yang diterapkan dalam proses belajar sehingga menekankan pada kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman langsung nyata melalui pengamatan permasalahan yang ada di lingkungan